Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakar Muhammad, NIM 171220380. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen proyek dan teknologi informasi. Proyek teknologi informasi adalah suatu proyek yang membutuhkan sumber daya dan atau produk teknologi informasi dalam penyelesaiannya. Contohnya, pembuatan perangkat e-commerce, pembuatan online banking, pembuatan sistem akademik, pembuatan sistem perbengkelan, pembuatan sistem perpustakaan. Karakteristik proyek TI. Pertama itu invisibility, kekasatan. Bentuk fisik proyek TI terkadang tidak terlihat sehingga sulit dilihat kemajuannya. Yang kedua, complexity atau kompleksitas. Sebuah proyek TI sangat kompleks sehingga sebuah perubahan mempengaruhi bidang yang lain. Yang ketiga, flexibility atau fleksibilitas. Proyek TI hanya sebagai pendukung bagi komponen lain dalam sebuah lingkungan kerja. Kegiatan utama proyek TI yaitu: yang pertama, pembuatan perencanaan proyek, feasibility plan, riset, rencana jadwal dan biaya. Yang kedua, pengamatan dan pengaturan proyek, penjadwalan atau Gantt chart, jaringan kerja, kegiatan proyek WBS, pengorganisasian, siklus hidup proyek, eksekusi dan implementasi, manajemen proyek. Ketiga, penutupan proyek, evaluasi, verifikasi, optimasi dan penilaian acceptance. Mengapa harus belajar manajemen proyek teknologi informasi? Proyek TI memiliki track record yang buruknya. Pada tahun 1995, Standish Group Study House menemukan bahwa hanya 16,2% proyek TI yang berhasil memenuhi sasaran lingkup waktu dan biayanya. Lebih dari 31% dari proyek TI dibatalkan sebelum selesai, yang memakan biaya lebih dari $91 miliar di Amerika sendiri. Contoh proyek TI: helpdesk atau pekerja teknis mengganti laptop untuk departemen kecil. Kedua, tim pengembangan proyek kecil menambahkan fitur baru pada aplikasi internal. Ketiga, pemerintah mengembangkan sistem untuk melacak imunisasi anak-anak. Konteks proyek TI. Proyek TI dapat berbeda ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, bidang terapan, dan kebutuhan sumber daya. Anggota tim proyek TI seringkali berbeda latar belakang dan keahlian. Proyek-proyek TI menggunakan teknologi yang berbeda yang berubah cepat, bahkan dalam satu bidang teknologi orang harus sangat spesialis. 10 besar keahlian TI yang paling dicari. Pertama, SQL Database Analyst. Yang kedua, Oracle Database Analyst. Yang ketiga, C or C++ Programmer. Yang keempat, Visual Basic Programmer. Yang kelima, e-commerce atau Java Developer. Yang keenam, Windows NT atau 2000 Expert. Yang ketujuh, Windows atau Java Security Architect. Yang 9, Project Manager. Yang ke-10, Network Engineer. Keahlian TI paling top. Berdasarkan persen responden, keahlian TI yang menempati paling pertama yaitu Application Development. Yang kedua, Project Management. Yang ketiga, Database Management. Dan yang terakhir, Networking. Top 10 Skill Set from Asia 2015. Pertama, Cloud Computing. Yang kedua, Project Management. Yang ketiga, Big Data. Yang keempat, Infrastructure Architect. Yang kelima, Business Analyst. Yang keenam, Business Intelligence. Yang ketujuh, Digital. 8, Mobility. 9, Soft Skill, Communication, Negotiation, Assertion. Yang ke-10, Security. Manajemen proyek secara menyeluruh. Proyek harus berjalan dalam lingkup organisasi keseluruhan. Manajer proyek harus menggunakan sistem thinking, mengerti bagaimana proyek berhubungan dengan organisasi. Manajer senior harus memastikan bahwa proyek mendukung kebutuhan sekarang bisnis informasi. Sudut pandang sistem. Istilah sistem approach muncul pada tahun
untuk menggambarkan pendekatan holistik dan analitis terhadap penyelesaian masalah-masalah yang kompleks. Mencakup 3 hal, yaitu filosofi sistem, memandang segala hal sebagai sistem yang merupakan komponen yang berinteraksi, yang bekerja dalam satu lingkungan untuk memenuhi beberapa tujuan. Analisis sistem, pendekatan penyelesaian masalah. Manajemen sistem mempertimbangkan isu-isu bisnis, teknologi, dan organisasi sebelum membuat perubahan terhadap sistem. Memahami organisasi, kerangka struktural, fokus pada peran dan tanggung jawab, koordinasi dan pengendalian dijelaskan dalam struktur organisasi. Kerangka SDM, fokus pada menjaga keserasian antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan orang-orang. Kerangka politis, mengasumsikan bahwa organisasi merupakan koalisi yang tersusun dari berbagai kelompok individu dan minat, konflik, dan kepekaan merupakan isu utama. Kerangka simbolis, fokus pada simbol dan arti yang berhubungan dengan kejadian. Budaya adalah intim. Masalah apa yang ada? Banyak proyek enterprise resource planning atau ERP gagal karena isu organisasi, bukan karena isu teknis. Misalnya, Sobeys Canadian Grocery Store Chain membatalkan sistem ERP senilai $90 juta karena masalah organisasi. Banyak organisasi yang fokus pada kerangka struktural. Sebagian besar orang mengerti struktur organisasi. Banyak manajer yang mencoba mengubah struktur organisasi ketika perubahan lain yang justru diperlukan. 3 struktur organisasi dasar. Yang pertama, fungsional manager. Fungsional melapor pada CEO atau Chief Executive Officer. Yang kedua, project manager. Program melapor pada CEO. Yang ketiga, matrix. Di antara struktur proyek dan fungsional, personil seringkali melapor pada 2 atau lebih atasan. Fase proyek dan siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek adalah kumpulan fase-fase proyek yang menetapkan: 1. Pekerjaan apa yang akan dilakukan di tiap fase. Yang kedua, hasil deliverable apa yang akan dihasilkan dan kapan. Siapa yang terlibat dalam tiap fase. 4. Bagaimana manajemen akan mengendalikan dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan di tiap fase. Hasil deliverable adalah produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan sebagai bagian proyek. Fase proyek TI atau siklus hidup. Yang pertama, fase definisi. Fase definisi ini menjelaskan bagaimana sebuah sistem akan dirancang. Fase planning, perencanaan dalam bagaimana proses perancangan sebuah sistem atau sebuah proyek. Fase executing atau fase dalam penciptaan sebuah proyek. Hasil delivery yaitu hasil daripada proyek yang dirancang. Hasil nyata, setiap fase menghasilkan satu bentuk hasil nyata yang dapat digunakan pada fase selanjutnya. Hasil pada sebuah fase dapat dilihat, dinilai, serta diverifikasi. Fungsi siklus hidup, menentukan awal dan akhir proyek, menentukan waktu feasibility study, menentukan tindakan transisi, menentukan pekerjaan teknis dan pada setiap fase. Dokumen hasil dari hasil definisi, pendahuluan, tujuan proyek, fungsi-fungsi utama, keluaran umum input secara umum, kinerja, perkembangan, pengoperasian dan lingkungan. Pendahuluan, identifikasi perusahaan, masalah yang diperlukan untuk diselesaikan, situasi yang sedang dihadapi, motivasi menanggulanginya. Tujuan proyek, alasan pengajuan proposal, batasan 2. Batasan utama penggunaan waktu. 3. Batasan penggunaan keuangan. Tujuan proyek 1. Alasan pengajuan proposal. 2. Batasan utama penggunaan waktu. 3. Batasan penggunaan keuangan. Fungsi-fungsi utama, pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Keluaran umum, penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Input secara umum, input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Kinerja, berapa banyak transaksi yang diproses, berapa banyak data yang akan disimpan. Perkembangan, beberapa tahun lagi dapat diharapkan dikemukakan dalam persentase atau angka.
pengoperasian dari lingkungan di mana server dan komputer workstation akan ditempatkan dan siapa yang akan menggunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.